Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan mempertahankan atau melepaskan. Saya akan berikan dua gambaran untuk kamu yang mungkin sedang dalam masalah juga. Di sini saya akan memberikan dua gambaran. Nah, saya ingatkan juga ya, di sini semua keputusan kembali pada kamu ya. Karena jalan cerita ya yang kita bangun itu ada di tangan kita ya. Ada di dalam diri kita. Mau kemana ke depannya ya. Jadi saya hanya memberikan dua gambaran. Oke, dan kamu harus mempertimbangkan ya lagi gitu. Oke, saya ingatkan juga ini adalah pembacaan umum ya. Jadi tidak bisa selalu resonate ya. Oke, seandainya kalau video ini nggak resonate, kalian mungkin bisa ambil hal-hal yang baik ya, yang ada di dalam video ini. Hal-hal yang positif, oke. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga untuk share. Nah, langsung saja kita mulai ya. Oke, kita hidupkan flash. Kita mulai dari mana dulu nih? Oke, kita lihat kalau kamu mempertahankan terlebih dahulu ya. Oke. Itu pistol mainan ya. Hanya pajangan teman-teman, jadi jangan dibawa serius. Oke, ini apa? Ada kertas penanda untuk bintang-bintang nih. Tuh. Oke, kita mulai aja ya. Sebentar. Di sini untuk energi ada temperance. Yang bisa dibilang temperance itu adalah suatu ya, ini untuk kamu kalau bertahan ya. Kamu harus bisa ya membuat suatu tujuan yang pasti dan jelas. Yang bisa dibilang juga membutuhkan timbal balik ya. Kalau ya, kamu sendiri aja sama aja gitu. Karena di dalam hubungan ya, itu kita harus bisa saling bekerja sama ya. Kalau sendiri aja itu namanya nggak hubungan gitu. Nah, di saat kamu bertahan, ingin bertahan, kamu harus bisa mengajak pasangan kamu untuk menciptakan suatu jalan yang pasti, yang bisa dibilang komitmen ya, membangun sebuah komitmen. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ada Ace of Wands, yang dimana juga di sini arti dari kartu Ace of Wands itu adalah ada banyak arti ya, bisa dibilang bergairah ya, mencari inspirasi untuk sesuatu hal yang baru gitu. Di saat kamu ingin bertahan, kamu harus bisa menciptakan sesuatu hal yang baru ya. Agar apa? Agar hubungan tidak bosan, agar hubungan tidak stuck dan gitu-gitu aja. Nih ada 4 koin. Di saat kamu ya, bertahan, ya, kamu akan merasakan stuck ya. Kamu akan merasakan hubungan itu gitu-gitu aja gitu. Nah, dari situlah kamu ya, membutuhkan suatu inspirasi, suatu hal-hal yang baru gitu. Nah, ada 5 koin. Kamu akan merasakan keterpurukan ya. Dalam hati, ya mungkin dalam keuangan juga, mungkin nggak semuanya ya. Nah, kamu akan merasa di titik paling bawah. Nah, itulah tantangan di saat kamu ingin bertahan ya, kepada pasangan. Nah, yang dimana juga ada the hangman. Kamu akan merasa terikat dan diam di tempat. Ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Jadi dibutuhkan niat untuk kamu yang ingin bertahan. Kamu harus bisa mengajak pasangan kamu, partner kamu untuk memasuki siklus yang baru ya, cerita yang baru, mengulang semuanya dari awal gitu. Agar apa? Agar bisa sampai kepada hubungan yang bahagia. Hubungan yang bisa dibilang di titik paling akhir yang bisa dibilang itu kebahagiaan ya. Oke. Nah, jadi dibutuhkan kerjasama ya, antara kamu dan pasangan untuk mencapai satu hubungan yang bahagia. Dan ini bisa juga dibilang kartu pernikahan ya. Nah, mungkin untuk yang masih berpacaran ya. Dan juga di sini kamu harus bisa untuk lebih ikhlas ya. Mungkin seperti contoh di saat kamu mempunyai masalah dengan pasangan kamu ya, kamu harus bisa lebih ikhlas ya. Nah, seperti itu, mengalir saja, ikuti kemana alurnya. Oke. Dan juga di sini nantinya kamu akan ada rasa 5 pedang. Kamu merasa mulai menyerah di dalam hubungan ini, hubungan yang ingin kamu pertahankan. Nah,
Itu biasa di saat kita ingin mempertahankan sesuatu hal yang berat ya, seperti contoh dengan cerita kamu ini ada banyak tantangan, jadi ada rasa ingin menyerah seperti itu. Jadi cobalah untuk apa ya, intinya gini, kalau kita ya, memang benar-benar cinta dan benar-benar sayang ya, kita ingin bertahan ya. Oke, seperti itu. Jadi kita harus bisa memperjuangkan gitu. Nah, dan juga kalian juga harus pintar di saat kalian ingin mempertahankan dan memperjuangkan seseorang. Kalau dianya ya, maaf, dianya nggak menghargai, lebih baik kamu pergi dan menarik diri, sama aja gitu. Oke, sebentar ya. Oke, sampai di mana kita tadi? Saya pause sebentar tadi ya. Oke, nah jadi oke, saya ulang aja. Kalau kita udah nggak dihargai ya, di dalam suatu hubungan pertemanan ya, ini contoh aja. Jadi lebih baik kita menarik diri dan pergi gitu, daripada kita terluka terus. Oke. Dan juga di sini ada 8 cup. Kamu akan merasa ada sesuatu hal yang kurang di saat kamu mempertahankan. Ada sesuatu hal yang di hati kamu itu, kamu merasa ada hal yang kurang gitu, sehingga membuat kamu mencari-cari. Oke, itu dia. Ada 3 pedang, kamu akan merasa tersakiti, kamu akan merasa luka lagi di saat kamu ingin mempertahankan hubungan. Ada the moon, kamu akan merasa ragu, bimbang, ya. Kamu akan berpikir lagi, apakah aku harus melanjutkan atau bertahan atau bahkan pergi gitu ya. Intinya kamu merasa bingung, the moon ya. Karena the moon itu adalah sesuatu hal ya, ke depan ya, yang belum terlihat dengan jelas. Kamu berpikir gitu, bertahan atau pergi. Oke, tetapi di saat kamu ingin pergi, kamu rasa ragu karena belum tahu ke depannya seperti apa gitu. Ada 3 koin. Di sini kamu akan membuktikan ya, kalau kamu bisa memperjuangkan hubungan ini. Harus seperti itu ya. Kita harus bisa yakin kalau kita memang betul-betul sayang dan cinta, kita harus membuktikan itu. Kita harus bisa membuktikan kalau kita bisa memperbaiki hubungan kita. Ada Queen of Cup. Di sini kamu akan merasa galau, kamu akan merasa kesepian, kamu akan merasa sendiri. Ini kalau dari cerita ini ya, saya lihat ya, kayaknya di sini kamu berjuang hanya sendirian. Ya. Pasangan kamu di sini kayaknya cuek ya, kayak nggak menghargai kamu. Nah itu untuk kartu, untuk energi dan cerita kalau kamu bertahan gitu ya. Nah kita lihat kan di saat kalau kamu melepaskan. Oke, ini kita tutup aja atau kita geser kameranya? Kita geser aja ya. Ini kita geser sedikit. Biar nggak kelihatan, biar nggak bingung nanti. Oke, sebentar teman-teman. Nah, jadi semua keputusan itu kembali kepada kalian ya. Kamu mau bertahan atau bahkan kamu melepaskan. Oke. Ada baik dan ada buruknya. Oke. The Dead. Energi untuk kalau kamu pergi melepaskan. The Dead itu bisa dibilang kamu akan memasuki suatu siklus yang baru. Kamu harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di saat kamu ingin pergi melepaskan. Kita harus bisa terbiasa dengan keadaan ya. Di saat kamu mungkin ya, bukan di saat ya. Mungkin dulunya kamu berdua, kamu jadi sendiri gitu. Kamu harus bisa menyesuaikan itu ya. Oke. Dan di saat kamu pergi melepaskan, akan ada 9 cup, akan ada kebahagiaan ya. Dan juga akan ada keberhasilan ya. Maksud dari keberhasilan ya, mungkin kamu merasa tidak ada beban lagi. Mungkin yang dulunya kamu nggak dihargai saat bertahan, di saat kamu melepaskan kamu rasa bahagia. Oke, sebentar teman-teman. Nah, jadi itu 9 cup. Ada justice. Di sini kamu akan mendapatkan suatu keadilan ya, seperti itu. Dan juga hubungan kamu akan usai, berakhir, dan ending. Ada Page of Wands. Nah, Page of Wands ini kamu akan mulai berkelana ya. Kamu akan mulai pergi mencari suatu cinta yang baru ya. Kamu akan mulai berpetualang. Oke, saya sarankan di saat kamu ingin melepaskan,
dan kamu ingin pergi mencari suatu cinta yang baru, jangan dulu ya. Oke, jangan dulu. Karena apa? Kamu baru saja putus ya. Mungkin kamu galau, atau bahkan kamunya nggak galau, kamu malah happy dan bahagia ya. Oke, nggak apa-apa. Karena apa? Di saat kita galau, di saat kita sedih, di saat kita hancur, kita mencoba untuk mencari suatu cinta yang baru, itu hanya akan malah ya menyakiti cinta yang baru kamu ya, cinta baru kamu. Karena apa? Di saat kamu menjalin suatu hubungan dengan orang yang baru, kamu masih mengingat-ingat mantan kamu, hati kamu masih untuk mantan kamu. Jadi ibaratnya itu kamu hanya melampiaskan ya. Oke, kepada cinta baru kamu. Jadi jangan dulu ya kalau saya sarankan untuk kamu yang mungkin kalau putus galau gitu. Jadi biasakan dulu diri kamu. Ini kartunya bilang the dead ya. Sesuaikan apa namanya? Biasakan diri kamu gitu ya. Kamu harus bisa beradaptasi terlebih dahulu. Ada the fool. Oke, kamu akan membuka suatu cerita yang baru, awal yang baru, langkah yang baru. Karena kamu di sini meninggalkan ya. Yang dimana the fool ini juga mengingatkan di saat kamu ingin melangkah ke depan, di saat kamu ingin membuka suatu cerita yang baru, berhati-hatilah ya. Karena kamu bisa saja kalau salah ambil jalan, salah ambil langkah ya, kamu bisa terjatuh ke dalam keterpurukan ya. Kamu akan kembali sedih, galau ya. Contohnya kamu membuka suatu cerita yang baru, kamu dapat pasangan yang baru, tapi salah pilih gitu. Kamu akan sedih lagi, seperti contoh kayak gambaran itu tadi ya, kalau kamu bertahan sama mantan kamu gitu. Ini kalau kamu pergi meninggalkan ya. Kamu jadi galau, sedih, tersakiti ya. Itu kartunya sedih semua saya lihat. Nah, seperti itu. Jadi cobalah untuk mempertimbangkan di saat kita ingin melakukan sesuatu. Ada 2 koin, kamu akan mulai menstabilkan diri ya. Baik itu dalam keuangan, hati ya, diri kamu ya. Ada Page of Swords, kamu akan memblokir semua ya, kontak-kontak kamu dengan mantan kamu. Itu udah pasti sih, kebanyakan orang seperti itu ya. Di saat ingin meninggalkan pasangan ya pastinya kalau udah bisa blokir gitu. Oke. Ada di Hierophant, kamu akan mulai mendekatkan diri ya, kepada Tuhan ya, kamu mulai mempositifkan pikiran kamu ya. Oke. Ada 6 koin, kamu di sini mulai mencoba untuk menyeimbangkan diri ya, menstabilkan ya. Mungkin dengan cara berbagi, bersedekah mungkin ya, juga bisa seperti itu. Ada 10 tongkat. Di sini kamu berhasil untuk lepas, tetapi berat ya. Nah, ini yang saya katakan, kamu pasti galau, kamu pasti merasa berat melakukan sesuatu itu sendiri, yang mungkin nih sebagian nih mungkin ya untuk penonton saya ada yang menikah. Ini kalau kartu Justice ini bisa dibilang kartu perceraian juga. Nah, jadi cobalah untuk mempertimbangkan ya suatu pilihan. Ini kan saya memberikan 2 pilihan nih, bukan 2 pilihan sih, gambaran ya. Jadi saya nggak menyuruh kalian untuk bercerai atau bahkan berpisah, putus, enggak. Saya hanya memberikan 2 pilihan ya. Sisanya kembali kepada kalian ya, karena jalan cerita itu ada di tangan kalian. Kamu akan merasa terbebani, berat ya. Itu biasa ya. Oke, itulah tantangan hidup ya. Dan juga di sini ada 5 tongkat. Kamu akan fighting melawan diri kamu sendiri. Dan juga saya yakin di sini kamu adalah orang yang kuat. Kamu bisa melewati masalah-masalah ini. Dan juga di sini ada 9 ya. 8 atau 9 nih. 8 pedang. Oke, ini 8 pedang ya. Yang dimana di sini kamu akan terkurung oleh pikiran kamu. Kamu akan merasa terbebani oleh pikiran kamu yang mungkin tentang masa lalu, tentang mantan kamu, yang membuat kamu di sini menjadi terhambat untuk berjalan ke depan. Nah, jadi di saat kalian memilih nih keputusan untuk meninggalkan, untuk melepaskannya. Jadi cobalah nih, kamu udah bagus, ada kartu di Hierophant. Seandainya kamu di sini mulai memisahkan diri, meninggalkannya. Jadi cobalah untuk berpikiran positif, jangan sampai kamu mengingat-ingat masa lalu. Oke, jadi seperti itu. Karena kalau kita masih mengingat masa lalu, itu hanya akan menghambat jalan kita ke depannya untuk meninggalkan dan untuk move on. Ada kartu The Strength di sini, teman-teman. Di sini juga kartu The Strength ini mengajarkan kita, menyuruh kita untuk bersabar menghadapi segala situasi. Di sini kamu disuruh untuk menaklukkan hati kamu ya, yang sedang galau, yang sedang nggak karuan ya. Di sini hati kita digambarkan sebagai singa ya, yang dimana kita harus bisa menaklukkan itu. Oke, nah jadi dari 2 pilihan, dari 2 gambaran ya,
yang saya berikan ya, Kak. Itu semuanya kembali kepada kalian ya. Untuk kamu yang menonton video saya yakin pasti kamu sedang dalam masalah di sini. Kamu sedang dalam stuck, kebingungan, sedih ya. Semoga video saya membantu ya. Nah, jadi cobalah untuk selalu berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan ya, dan pertimbangkan kembali pilihan kamu ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya, di akhir ya. Jangan sampai seperti itu. Semoga problem-problem kamu cepat berlalu. Mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan kata juga saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, dan bagi kalian yang mau personal reading, yang mau dibacakan mungkin lebih detail ya, mungkin bisa japri saya lewat Instagram atau bahkan WA. Instagram saya itu zigzag tarot ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih, dah.